Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, bil khusus siswa-siswi MTS 7 Kediri, terkhusus lagi kelas 7G, 7H, dan 7C yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sengaja buat konten ini, konten mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 semester pertama tahun 2021-2022, melanjutkan bab pertama yang sudah selesai kita bahas tentang akidah. Kita akan melanjutkan bab kedua, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Jadi ini sekali lagi teman-teman semuanya harus paham bahwasanya agar kita mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah, kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah dengan mengenal makhluk itu beda. Kalau mengenal makhluk seperti teman atau guru, itu kita harus tahu fisiknya, baru kita nanti bisa mengenali tabiatnya. Tapi kalau Allah, mengenali Allah, itu kita tidak boleh membayangkan fisiknya Allah kayak apa, dalam tanda kutip dalam bahasa kitab zatnya Allah. Kita pikirkan itu tidak boleh, karena Allah itu mukhalafatu lil hawadits. Nanti kita bahas di sini. Oke. Yang pertama adalah, sebelum saya menerangkan tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, sifat-sifat jaiz Allah, nanti ada satu sifat jaiz, maka nanti akan saya bacakan. Jadi teman-teman saya harap sekali lagi menghafalkan. Kalau di mapel Quran hadis untuk kategori ayat atau surat itu tidak saya anjurkan untuk hafalan. Ya mungkin yang pingin hafalan nggih monggo, tapi harus dijaga hafalannya nggih nanti. Tapi kalau untuk akidah ini saya wajibkan, karena kenapa? Yang penting teman-teman sekarang sudah hafal, nanti kalau lupa kan tidak dosa. Beda dengan ayatnya Quran. Saya bacakan, saya lantunkan dulu sifat-sifat wajib Allah. Allahu wujud qidam baqa khalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Dihafalkan, dibuat pujian pas wae kate salat. Dari 20 sifat wajib Allah yang sudah saya berikan tadi, harus kita pahami sebenarnya sifat Allah itu tidak terbatas. Kenapa kalau cuma 20? Itu hanya sebagai bentuk pengenalan kita kepada Allah. Tapi kalau sifat Allah yang tidak disebutkan di situ 20 itu bukan berarti Allah tidak punya sifat itu. Kayak mungkin dalam Quran itu kan ada 20, ada 99 Asmaul Husna, ngoten nggih. Nah, temeriku nanti Al-Musawwir ada, di sini tidak ada. Lah, maka jangan difahami semacam itu. Jadi di sini ini 20 sifat wajib ini adalah yang paling pokok untuk mengenali sesosok Tuhan yang harus kita kenali lebih dahulu. Dan paham? Ya, kemudian saya terangkan. Dari ke-20 sifat ini nanti dibagi menjadi 4. Ada namanya sifat nafsiyah. Ada lagi namanya sifat salbiyah. Kemudian yang ketiga ada sifat ma'ani. Yang keempat sifat maknawiyah. Saya ulang, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah.
Nggih. 4. Yang nafsiyah apa, Pak? Definisi sifat nafsiyah yaitu sifat-sifat atau hanya ada satu sifat saja yang langsung berhubungan dengan zatnya Allah. Loh, apa tuh zat itu, Pak? Kalau mungkin saya contohkan zat Allah dalam, mungkin kalau saya contohkan sebagai seorang manusia, fisiknya itu loh. Ya kayak saya ini, zat saya ya ini, zat saya, fisik saya ya ini. Tetapi Allah tidak seperti saya. Jangan dipahami Allah seperti saya. Maka itu namanya nafsu, zatnya Allah yang langsung berhubungan dengan zatnya Allah. Nah itu hanya ada satu sifat, yaitu namanya sifat wujud. Allah itu ada, zatnya Allah itu ada. Paham? Nah, tetapi jangan dipahami, jangan diteruskan adanya Allah. Ngoten nggih? Di mana? Kemudian kayak apa Allah itu jangan sampai kayak gitu. Karena kenapa? Nanti kalau kita terpancing untuk membahas tentang Allah, zatnya Allah, maka nanti kita akan mudah untuk diperdaya setan. Karena kenapa? Nanti akan ada bisikan-bisikan yang nanti kalau teman-teman tidak mengaturkan, tidak menyampaikan bisikan-bisikan itu kepada guru-guru teman-teman yang berkompeten, maka nanti teman-teman akan terjerumus ke sifat-sifat atau hal-hal yang bisa membuat kita kafir. Saya contohkan ada satu aliran Islam namanya Mujassimah. Itu mengatakan Allah itu seperti manusia. Dia mempunyai kepala, mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai tangan yang seperti ini. Nah itu bagi kami di pesantren Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh, sangat tidak boleh kalau kita mengatakan Allah itu seperti manusia mempunyai tangan kayak gini. Itu namanya aliran Mujassimah, ya, menganggap Allah itu mempunyai jisim, mempunyai fisik. Tapi kita harus meyakini, walaupun kita tidak tahu bentuknya Allah itu kayak apa, kita yakin Allah itu wujud. Lah itu gambaran dari sifat nafsiyah, yaitu wujud adalah sifat nafsiyah. Kemudian ada lagi sifat salbiyah. Sifat salbiyah di sini adalah dengan sifat-sifat ini maka Allah akan mempunyai benteng-benteng agar tidak disifati oleh orang-orang, mempunyai sifat dari kebalikan sifat ini. Artinya sifat-sifat mustahil dari kebalikan ini, dengan Allah mempunyai sifat ini, sifat-sifat mustahil yang menjadi kebalikan sifat ini itu menjadi tertolak. Jadi maknanya salbiyah adalah untuk menghilangkan. Salab itu maknanya. Artinya dengan Allah mempunyai sifat-sifat yang akan kita bahas dalam kategori sifat salbiyah ini, maka Allah itu otomatis terhilangkan dari sifat-sifat yang berlawanan dari sifat ini. Apa saja itu sifat salbiyahnya Allah? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Jadi ada 5. Paham? Oke. Satu yang pertama wujud termasuk sifat nafsiyah. Kelima setelahnya sifat salbiyah. 6, ya kan? Totalnya ada 6. Kemudian 20 sifat wajib dikurangi 6, ya kan, jadi 14. 14 ini dibagi jadi 2. Yang 7 pertama disebut dengan sifat ma'ani, kemudian 7 yang terakhir disebut sifat ma'nawiyah. Itu biar mempermudah teman-teman untuk mengkategorikan sifat-sifat tersebut. Saya contohkan, kita bahas salbiyah dulu. Sifat salbiyah itu saya contohkan di sini ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Ada 5 ini. Ketika Allah mempunyai sifat bab qidam yang artinya terdahulu, Allah tidak didahului ketiadaan. Maka
Ngoten nggih. Ketika kita menentukan atau kita mengetahui Tuhan-Tuhan yang atau dalam bahasa yang paling paling enak dicerna adalah ada sesosok Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh agama lain, ya kan? Ketika Tuhan-Tuhan itu didahului oleh ketiadaan, maka tidak layak disebut Tuhan dan tidak sejajar dengan Allah. Paham? Saya contohkan kan dong. Mama kita mungkin umat Kristiani mungkin agak tersinggung mama. Tapi ini kan sekali lagi ini dalam rangka saya ingin membuat teman-teman semuanya faham tentang akidah kita sebagai umat Islam. Umpama saya contohkan Yesus. Yesus itu lahir tahun 1 Masehi. Mulai kata-kata Masehi itu adalah dari gelar Yesus yang bernama Al-Masih. Yesus dalam bahasa Eropa, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ketika dibahasarakan jadi Isa Al-Masih. Orangnya sama, namanya beda berhubung yang nyebut dari suku yang beda. Suku Arab nyebutnya Isa, suku Nasrani, orang Yahudi, Bani Israel menyebutnya Yesus. Nah, pertanyaannya adalah Yesus lahir tahun 1 Masehi yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Kristen atau orang Nasrani. Nabi Musa lahir 1500 tahun sebelum Masehi. Pertanyaannya adalah di mana Yesus, Nabi Isa saat Nabi Musa ada? Belum lahir, belum ada. Berarti Yesus itu didahului oleh ketiadaan. Paham nggih? Paham betul? Lah, oleh karena itu, maka dalam hal ini Yesus itu tidak layak disebut jadi Tuhan menurut orang Islam. Sekali lagi, karena kenapa? Islam mempunyai ketentuan khusus untuk zat yang layak dijadikan Tuhan, yaitu harus bersifat qidam. Hanya ada Allah saja. Semua makhluk selain Allah itu pasti didahului oleh tidak ada. Hanya Allah yang tidak didahului oleh ketiadaan. Bulat. Nah ini karena memang kita bahas akidah, kita harus paham bahwasanya untuk bahas akidah harus kita cerna dengan akal kita, harus dengan kemampuan kita untuk memahami, berangan-angan dan meyakini, karena berhubungan dengan keyakinan harus nalar, dan Islam itu agama yang paling nalar, paling logika, paling logis. Ngerti nggih? Paham nggih? Itu namanya qidam. Berarti dari sifat salbiah qidam ini, nggih, ketika ada tuhan-tuhan lain yang dianggap Tuhan oleh agama lain, ya kan? Maka di situ ketika tidak mempunyai sifat salbiah ini, maka tidak pantas disebut Allah, tidak pantas sejajar dengan Allah. Paham? Paham nggih? Nah, kemudian selanjutnya adalah qidam baqo. Tuhan yang betul, yang layak disebut Tuhan adalah yang kekal. Saya contohkan masih contoh yang sama. Kan masih contoh yang sama. Yesus versi orang Kristen. Umurnya 33 tahun saat disalib. Oke, walaupun versi orang Islam Nabi Isa itu tidak wafat tapi diangkat. Yang disalib itu adalah muridnya Nabi Isa yang berkhianat, yang bernama Yudas Iskariot. Pertanyaannya, jadi yang mereka sembah adalah Yudas. Disalib itu bukan Isa Al-Masih, bukan Yesus sebenarnya menurut versi orang Islam. Dan kemudian kalau menurut mereka Yesus yang berkorban itu adalah Tuhan. Kemudian ternyata disalib, kemudian mati, dimakamkan. Berarti Yesus itu tidak mempunyai sifat baqo, tidak mempunyai sifat kekal. Karena kenapa? Mati dia. Nah sekarang nggak ada, ya kan? Berarti umurnya cuma 33 tahun, didahului ketiadaan, diakhiri dengan ketiadaan lagi. Dan nanti akan diadakan lagi oleh Allah semua makhluknya. Dan itu berarti ketika kita meyakini, ingin berangan-angan menentukan Tuhan yang layak kita sembah, maka harus punya
batasan-batasan yang harus terpenuhi, yaitu qidam dan baqo. Dalam kategori ini saja Yesus sudah tidak masuk dalam kategori Tuhan versinya umat Islam. Paham nggih? Begitu juga kalau orang Islam yang versi lain, Tuhannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau dalam bahasa kitab orang Islam itu adalah malaikat Jibril. Jibril itu lebih tua daripada Yesus. Sampai sekarang masih ada. Tetapi Jibril itu juga didahului ketiadaan. Jadi setelah Allah menciptakan alam semesta ini, Allah belum mempunyai apa-apa, belum ada malaikat sama sekali. Dan nanti Jibril setelah hari kiamat juga nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel. Berarti Jibril itu diawali dari ketiadaan dan juga diakhiri dengan ketiadaan lagi. Paham nggih? Berarti Roh Kudus dalam tanda kutip yang berisikan atau mempunyai nama lain Jibril itu tidak pantas disebut namanya Tuhan, tidak pantas disebut namanya Tuhan. Paham nggih? Begitu juga umat manusia lainnya. Mungkin ada orang yang terlalu mendewa-dewakan Nabi Muhammad sehingga dulu begitu sayangnya, begitu kagumnya kepada Nabi Muhammad sampai-sampai seakan-akan lupa bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Sehingga saat ada kabar Nabi Muhammad itu wafat, itu banyak orang yang tidak percaya. Lah kemudian hanya ada Abu Bakar saja yang sadar, yang tetap dalam kondisi normal bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang didahului oleh ketiadaan dan akan mengalami ketiadaan. Dan Umar saja pun seakan-akan tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu bisa wafat. Karena memang kenapa? Begitu sayangnya Umar, begitu kagumnya Umar kepada kanjeng Nabi Muhammad, sehingga membuat beliau lupa bahwasanya Nabi Muhammad adalah juga seorang manusia. Betul nggih? Nabi Muhammad bukan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Manusia ibnu Adam. Betul nggih? Pun misalnya adalah bako, ada mukhalafatul hawadith. Nah, ini yang harus sebenarnya titik beratnya untuk memahami Tuhan yang paling mudah ya adalah ada pada sifat ini. Allah itu mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluknya. Artinya adalah Allah itu tidak sama seperti makhluk. Kalau kita membayangkan Allah itu seperti manusia, tangan Allah seperti tangannya manusia, mempunyai kepala seperti manusia, maka kita salah memahami pemahaman kita. Allah itu tidak seperti itu. Juga ada pemahaman Allah bertempat di arsy. Ngerti nggih? Kalau Allah ada di atas langit, itu untuk orang awam dimaklumi. Tapi kalau kita sebagai seorang pelajar akidah harus paham, Allah itu tidak bertempat. Kalau mengatakan Allah di atas itu hanya sebagai bahwasanya atas itu adalah sesuatu yang sempurna daripada bawah. Sehingga Allah itu ada di atas. Itu dimaklumi. Tetapi yang pada hakikinya Allah itu tidak di atas. Kalau ada di atas berarti Allah itu tidak ada di bawah. Berarti Allah itu dibatasi oleh ruang. Berarti Allah tidak akbar lagi, dan itu pemahamannya kurang tepat. Kalau kita ngomong Pak Arwani di mana? Ada di gedung atas. Nah, itu boleh karena saya adalah makhluk. Tapi kalau Anda mengatakan Allah ada di atas, lah masa saya atasnya Allah sama saya sama, itu kan tidak mungkin. Sehingga Allah itu sebenarnya dari 20 sifat ini yang paling pokok menurut saya loh nggih, itu adalah ada pada sifat mukhalafatul hawadits. Artinya apa? Mungkin nanti teman-teman kalau sudah dewasa, kemudian teman-teman itu sudah ikut perjalanan torikoh untuk memanage hati kita agar lebih dekat dengan Allah, nanti kita akan mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Mungkin saat teman-teman semuanya sudah dewasa, sudah umur 30 tahun ke atas, mempunyai zikir-zikir dibaca di tengah malam, ada sosok iblis yang mengganggu, menggoda teman-teman dengan cahaya yang begitu besar. Iblis mengatakan aku adalah Allah.
Selama teman-teman itu melihat cahaya itu, nggih, dengan kondisi cahaya itu masih bisa teman-teman gambarkan seperti cahayanya matahari, seperti cahaya bulan atau seperti cahayanya lampu, maka yakinilah itu bukan Allah. Itu adalah godaan dari iblis yang mengatasnamakan Allah. Paham? Oke, mukhalafatu lil hawadits. Sudah. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri sendiri, jadi mandiri, tidak membutuhkan apapun. Nah, kalau pertanyaan teman-teman semuanya loh, berarti buat apa Pak Allah menciptakan malaikat? Kalau Allah itu bisa berbuat sendiri, menciptakan alam semesta ini sendiri, maka itu jawabannya adalah simple. Jadi Allah menciptakan malaikat itu bukan berarti Allah itu membutuhkan malaikat untuk mengerjakan hal yang dilakukan oleh Allah. Justru dengan Allah menciptakan malaikat itu menunjukkan Allah itu maha kuasa atas segalanya. Saya contohkan umpama kayak kita punya presiden Indonesia namanya Bapak Jokowi. Sebelum jadi presiden, sebelum beliau jadi gubernur, sebelum jadi bupati, beliau adalah pengusaha mebel, ya kan? Lah, umpama beliaunya sekarang jadi presiden, ya kan? Kemudian pintu di istana itu rusak. Beliau punya bakat alami sebagai seorang yang pernah bekerja di bidang mebel untuk memperbaiki pintu tersebut. Tapi pertanyaannya, masa seorang presiden kok ngerjane pintunya sendiri, ya kan? Itu kan justru akan membuat Presiden Jokowi harkat dan martabatnya turun. Nutuki lawang dewe, berarti lawang dewe itu kan nggak bagus, itu kan presiden nutuki lawang dewe. Begitu juga dengan Allah. Jadi menurunkan malaikat Jibril, umpama menciptakan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, itu justru untuk meninggikan harkat martabat Allah. Oh, Allah itu ternyata maha kuasa, bisa membuat malaikat Jibril. Yaitu kalau nanti Allah turun sendiri kepada manusia, satu, manusianya tidak akan kuat untuk berinteraksi langsung kepada Allah. Buminya langsung hancur lebur kalau Allah yang tandang sendiri, yang bekerja sendiri. Oleh karena itu Allah menciptakan Jibril untuk menjadi perantara penyampai wahyu dari Allah, dan itu justru membuat kekuasaan Allah terlihat semakin besar. Paham gak? Nah, itu namanya qiyamu binafsi. Jadi Allah itu maha mandiri. Nah, oleh karena itu kita juga harus sedikit mencontoh Allah. Kita harus jadi orang, terutama teman-teman semuanya yang baru kelas 7, mungkin kelas 6 masih mak-makan, ya masih bawa-bawaan, mungkin juga masih ada yang ngempeng sama ibu Maka kesempatan ini teman-teman semuanya sudah cukup balik, maka teman-teman harus mulai mandiri. Ngerjane tugas online tolong dikerjakan sendiri, jangan ngongkon ibuke. Sapan dolan wis sing ngerjakne ibuke, sing sekolah ibuke lho, ikut berarti namanya teman-teman itu tidak bisa menghayati sifatnya Allah qiyamuhu binafsi. Paham? Nah, itu nggih. Kemudian selanjutnya sifat salbi yang terakhir adalah wahdaniyah. Allah itu maha esa. Wahdaniyatul af'al, wahdaniyatul asma, wahdaniyatul sifat. Jadi sebenarnya itu Allah itu satu, wujudnya satu, sifatnya satu dan sebagainya. Artinya sifat-sifat yang ada pada diri Allah yang jumlahnya 20 ini sebenarnya hanya ada satu. Dari satu sisi. Dan kemudian dijabarkan ini hanya dari sisi kemanusiaan kita agar kita bisa mengenal Allah. Sebenarnya hanya ada satu sifat, yaitu wujud. Wis nggak usah diperjelas lagi seharusnya. Tetapi berhubung kita itu manusia yang tidak mengerti, maka sama ulama diciptakanlah sifat-sifat yang ada 20 ini agar kita tidak tersesat dalam memahami atau untuk mendefinisikan Tuhan yang semestinya yang layak disembah adalah hanya Allah. Sesuatu makhluk atau apapun yang tidak mempunyai definisi, tidak masuk dalam kategori sifat-sifat ini, itu tidak layak disembah
oleh umat manusia. Sekian dari saya. Mungkin dari keterangan saya ada yang cukup bulat, karena memang ini sebenarnya akidah itu terutama urusan akidah, urusan keimanan itu ada sesuatu yang harus diterapkan di pikiran kita, harus namanya dalil akli bahasa ngoten nggih. Dalam urusan akidah itu kita tidak semerta-merta hanya membahas dalil nas, dalil nakli, dalil riwayat, tetapi juga harus menggunakan dalil akli kita. Justru itu yang dominan. Jadi kita harus mengenal Allah itu bukan lewat Quran. Kita mengenal Allah itu lewat akal kita, pikiran kita yang kita pahami dari rumusan-rumusan para ulama yang terkandung dalam Quran sebenarnya. Sekian dari saya. Sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WA. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.